Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Bu Novita. Baik Bu, Alhamdulillah. Mulai kita mau mulai kelas dengan Jatisari. Jatisari sudah hadir. Ya, siap, enggak. Marga Mulia Iya, belum ada ya? iya, baik. Apa kabar anak-anak Jatisari? Belum ada yang belum on cam ya? Sudah on cam Bu Jatisari Bu? Oh, udah. Alhamdulillah Margasari juga sudah bergabung. Wah, sok beberes dulu aja. Beberes Iya kursi heula. betul. Hai. Beberes kursi heula we. Sok. Absennya juga ya, jangan lupa. Sok di absen dulu. Ditulis di chat ya. Oke. Marga Mulia sudah selesai beberesnya? Kita mulai. Sudah Bu. 1 menit lagi. Udah, ayo. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat atuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Bentar ya, biar suaranya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Wa syukurillah. eh Berjumpa lagi di pembelajaran SBK Literasi di semester 2 bersama Bu Ella. Semoga tetap semangat, sehat-sehat buat kalian semuanya ya di sana. Kemana liburannya? Hari pertama nih semester 2. Ngobrol-ngobrol dulu aja lah. Sok. Kemana liburannya? Di rumah sama.
Ada yang liburan ke Bandung nggak? Nggak ada. Iya. Semoga liburan kemana aja punya, semoga tetap menyenangkan ya buat kalian ya. Oke. Di semester kemarin, eh nilainya udah pada keluar ya? Yang dari SMK Fauzannya? Udah ada ya? Gimana hasilnya? Hasil nilainya gimana? Good? Iya, apapun nilainya ya, yang penting kita berusaha untuk belajar, menikmati proses ya. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu bekerja keras untuk mengejar nilai bagus gitu. Semampunya kita aja. Kalau misalkan mampunya di segitu ya sudah, segitu kita sudah berusaha gitu ya. Semoga menjadi pahala buat kita ya. Kalau kitanya udah berusaha untuk hasil ya eh, itu eh, tidak terlalu kita pikirkan ya untuk hasilnya. Terus yang di ujian kemarin juga katanya ada yang nggak sama ya dengan materi pembelajaran. Ada yang nggak sama ya? Boleh sharing nggak siapa yang dari Jatisari? Halo, yang dari Marga Mulia boleh sharing? Kok diam sih? Ada suaranya nggak sih? Halo, halo, ada suaranya? Ada. Ya tong serius teh tuh ini. Masih pagi. Mau olahraga nggak? Mau olahraga nggak? Biar semangat. Jatisari, halo. Gak ada suaranya? Ada suaranya nggak, Ibu? Jatisari nggak ada suaranya ke Ibu. Halo. Itu siapa yang baru datang? Mendingan orang absen heula we yuk. Sok absen dari Jatisari dulu. Siapa yang paling depan? Namanya siapa? Biar ada suaranya ini. Soalnya asal nggak ada suaranya gitu Jatisari. Kalau Marga Mulia tadi ada suaranya, ada suara Feby tadi. Kalau Jatisari nggak ada suaranya, apa mic-nya? Mic-nya belum nyala. Coba nyalakan. Takutnya nggak nyala mic-nya. Ada tuh. Mic-nya ya? Mic-nya ya belum nyala ya? Jatisari ya? Iya, heeh, benar. Lagi benerin audio. Soalnya tadi nggak jelas, nggak ada suaranya ke sini Jatisari. Marga Mulia aja yang ada suaranya. By the way, ada murid baru kah di Jatisari? Siapa? Siapa namanya murid barunya?
Ada. Iya benar. Boleh perkenalkan diri yang murid baru masuk di Jatisari. Nanti kalau udah ada audionya ya. Oke. Eh, udah ada audionya. Sambil nunggu benerin audionya. Oh, Ai Ramadhani, perempuan ya. Mana Cung? Yang ini ya, yang di sebelah kanan ya, pojok ya. Ai Ramadhani. Ai. Berarti kelas berapa Ai Ramadhani? Kelas 12 ya. Oh, nama panggilannya Yayang. Bukan Cayang, bukan. Cek. Oh, ada tuh Bapak suaranya. Tadi mah nggak ada suaranya. Kabelnya rusak, Bu. Iya, iya. Soalnya tadi teh jara rempe baru dakte. Nah, jara rempe. Kedengeran, Bu? Kedengeran sekarang mah ada kedengeran. Cuman rada gerebek ya, Pak. Coba ngobrol dah. Halo, Bu. Iya, ada suaranya. Dari saya. Jadi masuk kelas berapa? Nah, aya gini kan rame aya nama tadi mah meni sepi Jatisari teh. Oke. Mau lanjut materi atau tapi ngobrol-ngobrol nilai mah ya gitu ya. Udah dari udah ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Mantap. Mantap. Terima kasih, Bapak. Ya. Kalau untuk ngobrol nilai mah ya udah kemarin kayaknya ya, karena udah ada keluar hasilnya. Tetap semangat aja untuk berusaha ya, berproses lagi. Oke, kita mulai materi aja tuh ya. Materi semester 2 ini jadi ada mix ya. Seperti biasa di tahun kemarin juga karena Ibu mengajar di SBK dan literasi bahasa Indonesia ya. Jadi SBK itu memang sebenarnya ada praktek, cuman karena kita jarak jauh, jadi nanti prakteknya paling secara online ya. Untuk SBK semester 2 ini akan ada kita prakteknya drama teater ya. Karena kemarin kan di semester 1 sudah dijelaskan ya sama Ibu tentang tulisan drama. Udah pernah kan ya? Ada ya tentang drama? Masih ingat? Masih ingat tentang drama? Masih ya? Ada di Google Drive, ada di Google Drive materinya tentang drama. Boleh dibuka-buka lagi. Nanti untuk SBK di semester ini Ibu akan coba mengulas juga tentang materi seni rupa lah ya. Karena seni rupa boleh dijelaskan secara online. Nanti juga ada praktek. Ada beberapa praktek di SBK ini ya. Karena kemarin kan di materi Google Drive tuh ada tuh. Jadi di SBK itu ada empat urutan, 4 unsur gitu ya. Yang pertama itu adalah seni rupa, ada keduanya seni tari, yang ketiganya seni musik, dan seni drama peran. Jadi ada 4. Nah, kalau kalian baca-baca lagi di Google Drive kan ada materi seni budaya itu ya, yang 4 itu. Nah,
di semester 2 ini kita akan coba untuk apa ya, little performance lah ya, nanti little performance. Ada mungkin ke performance-nya itu ke seni musik ya, mungkin seni musik. Karena tidak ada alat musik, mari kita bernyanyi akapela saja ya. Kecuali kalau di antara teman-teman ada yang bisa main gitar, siapa yang bisa main gitar? Cung, siapa yang bisa main gitar? Biasanya anak cowok nih yang suka bisa main gitar. Nah, itu bisa jadi ini ya. Manarul tiasa. Sahrul. Saha. Siska Ibu. Oh, Siska tiasa, Siskanya. Bisa itu. Wow. Ya. Mungkin kalau tidak ada alat musik juga tidak apa-apa. Nanti kita akapela saja. Seni musik nanti ada seni rupanya. Hanya apa ya? Hanya memperkenalkan saja ada beberapa jenis seni rupa gitu kan. Terus seni tari, aduh kalau seni tari bisa meren ya pakai musik. Nah, pakai musik di YouTube ya. Pakai musik di YouTube itu juga salah satu kreativitas. Nanti dibangun kreativitas di semester 2 ini untuk SBK-nya. Nanti terus ada seni peran, drama teater. Kita juga ada prakteknya juga ya. Tapi nanti santai aja, nggak harus sekarang-sekarang. Nah, untuk literasi bahasa Indonesia masih tetap dengan kita membaca, mendengarkan, dan menulis. Di literasi ini tetap masih ada dua ya, jenis tulisan, yaitu tulisan fiksi dan non-fiksi. Yang fiksinya seperti biasa kita menggali cerpen, menggali tulisan-tulisan cerita-cerita bersambung. Lalu ada kreativitas membuat puisi juga masih tetap ya dengan literasi itu. Esai nanti kita akan mempelajari tentang esai. Apakah itu esai? Sebenarnya ini udah dijelasin sih di semester 1 ya tentang esai. Terus non fiksinya kita akan ke artikel lagi karena kemarin masih sedikit ya kita menjelaskan tentang artikel. Tapi dari semester 1 tentang artikel itu sudah ada gambaran ya, artikel itu apa gitu. Nanti kita mulai membuat narasi juga, Ada juga materi bahasa Indonesia. Ibu meniloba sih. Banyak banget ya. Memang banyak banget ya materi-materi literasi ini gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu, nanti insya Allah sedikit-sedikit lah Ibu akan berikan materinya ya. Masih banyak ya. Tentang ceramah juga kemarin kita belum ada praktek berceramah ya. Praktek ceramah, praktek menjadi MC nanti ya. Ada prakteknya juga, karena ini kelas bahasa Indonesia ya. Menjadi MC, terus ada artikel tentang ekonomi juga nanti ya, tentang ekonomi. Jadi kita ada artikel tentang tawar-menawar gitu. Ini kan akan berhubungan dengan kewirausahaan nih. Siapa yang mau jadi wirausaha itu kan nanti kita akan belajar di situ ya tentang literasi tawar-menawar. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari penjelasan materi di semester 2 ini. Ibu banyak banget, aduh. Ya sih, emang. Ya Bu. Iya, emang banyak sih ya.
yang harus dipelajari. Aduh, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke. Kita ke materi aja ya. Materi yang hari pertama ini. Udah siap? Udah siap? Nah, ini ada materi cerbung, cerita bersambung. Ini cerita bersambung. Kemarin kan cerpen ya. Kalau cerpen itu memang satu episode gitu. Satu kali baca. Cerita mini, cerita pendek itu satu kali baca karena dia tidak ada sambungannya lagi. Jadi dari awal, isi, akhir, selesai gitu. Jadi tidak ada sambungannya lagi, tidak ada next episode gitu ya. Sudah kelihatan? Nah, berikutnya, apakah itu cerita bersambung alias cerbung? Cerbung atau cerita bersambung adalah bentuk karya sastra naratif yang diterbitkan secara berkala dalam bagian-bagian pendek. Pada masa lalu, cerbung sering ditemukan di surat kabar atau majalah. Kini, format ini semakin populer di platform digital seperti blog, aplikasi baca, hingga media sosial. Cerbung disukai pembaca karena menghadirkan sensasi menunggu kelanjutan cerita. Sementara bagi penulis, format ini memudahkan pengembangan alur secara bertahap. Jadi cerbung itu ya tidak seperti cerpen, tapi cerbung itu bersambung gitu. Ada episode 1, part 1, ada episode 2, part 2, selanjutnya. Nah, kalau yang suka baca Wattpad atau apa itu? Izo itu kan suka ada cerbung ya, cerita bersambung. Ada lanjutannya, misalkan si penulis itu di awal ada part satunya gitu. Nah, terus biasanya di akhir cerita itu sifatnya itu ngambang. Sifatnya itu membuat pembaca penasaran kelanjutannya apa ya gitu. Memang agak mirip-mirip seperti nanti kalau di episode berikutnya, mungkin kalau dikumpulkan lagi itu bisa jadi novel gitu. Karena ada part 1, part 2 gitu kan. Ada bab 1, bab 2. Nah, itu cerbung ya. Biasanya kalau dulu Ibu suka baca di koran ya. Pikiran Rakyat biasanya suka ada majalah tuh Mangle, kalau majalah bahasa Sunda tuh ya. Suka ada itu cerbung gitu, cerita bersambung. Nah, oke. Berikutnya adalah klasifikasi media publikasi. Nah, ini ada beberapa media publikasi untuk cerbung ya, seperti media cetak tadi yang Ibu sudah sampaikan, seperti koran, majalah, tabloid. Mungkin sekarang udah jarang ya koran gitu ya. Majalah udah jarang, sekarang lebih ke di platform di Google gitu ya, bisa bacanya gitu ya. Yang kedua adalah media digital ya tadi ya, karena sudah digitalisasi kita, jadi ada cerbung juga di platform, yaitu tadi Wattpad, Webtoon, juga blog juga suka ada tuh di blog juga ya. Tapi kalau blog itu biasanya bersifat pribadi, jadi tidak semua orang tahu link blognya orang yang membuat cerbung itu gitu. Kalau Wattpad mah kan kita tinggal download aplikasi gitu ya kalau Wattpad. Kalau Webtoon dulu Ibu suka baca Webtoon, komik gitu ya, komik, tapi di bacanya tuh di Line, aplikasi Line. Itu suka ada Webtoon.
bersambung gitu, cerita bersambung. Nah itu, tapi sekarang udah jarang juga webtoon di Line itu ya. Mungkin nggak tahu, pindah platform kayaknya. Yang ketiganya adalah media sosial seperti Instagram dan Twitter atau X ya. Itu bisa menjadi media publikasi cerbung kita. Kalau di Instagram tuh biasanya ada fotonya juga, foto dan caption di foto, ada foto terus ada captionnya, terus di caption Bu, ya. Halo, belakang. ada Izin ke WC. suaranya? Izin ke belakang, Bu. Ya. Izin ke WC, Bu. Oh, izin ke WC. Iya, mangga sok. Boleh. Kalau mau ke WC boleh. Bebas. Jadi di Instagram juga di caption itu biasanya ada juga saya cerita bersambung ya. Cuman memang jarang sih kalau di Instagram. Lebihnya di Wattpad sebenarnya cerita bersambung itu. Di Twitter juga ada. Di Twitter Ibu pernah baca itu kayak ada cerpen juga, cerbung juga bersambung gitu. Itu ya media publikasinya. Jadi kalian boleh memilih ketiga media publikasi ini untuk di-share cerbung cerita bersambung yang kita punya ya. Klasifikasi media genre ya. Genre itu kayak ada romansa, drama keluarga, horor atau misteri, fantasi, komedi, jenis-jenis ya itu mah. Kita akan membaca genre apa yang kita sukai ya. Kalau misalkan horor atau misteri, komedi, fantasi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada klasifikasi uraian atau panjangnya cerita gitu. Panjangnya cerita itu yang mini itu biasanya 5 sampai 10 episode. Biasanya 5 sih ya kalau 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 ada di Kompasiana itu, kompasiana.com itu ada juga cerbung 5 episode atau misalkan kita ke platform Wattpad juga. Kalau Wattpad sudah menengah ya, di menengah 10 sampai 20 episode. Kalau untuk biasanya untuk di koran, majalah itu biasanya yang mini 5 sampai 10 episode biasanya. Kalau yang menengah itu di Wattpad biasanya ada 10 sampai 20 episode. Nah, untuk yang lebih panjangnya lagi 20 sampai 25 lebih episode itu ya sudah jadi novel gitu, jadi buku. Itu sudah lebih dari 20 episode. Oke, ciri-ciri cerbung. Apa sih ciri-ciri cerbung? Dipublikasikan secara berkala, memiliki alur berkelanjutan. Jadi berkala terus alurnya berkelanjutan, jadi ada ya tadi part 1, part 2 gitu ya. Terus memanfaatkan cliffhanger. Tadi cliffhanger itu ceritanya menggantung, ngambang gitu. Membuat penasaran para pembaca itu biasanya cerbung gitu. Selanjutnya di part 3-nya apa sih penasaran ceritanya, ingin nunggu nih. Kalau kita nonton film itu kayak sinetron gitu ya. Kalau sinetron tuh kayak menggantung gitu. Cerita kelanjutannya apa sih sinetron ini gitu. Terus biasanya muncul di minggu berikutnya, oh nih minggu berikutnya lagi berkala lagi gitu ya. Nah itu bahasa naratif yang mengalir. Jadi mengalir ceritanya memang jadi istilahnya tanpa ada rekayasa ceritanya itu ya kalau cerbung itu. Jadi ngalir aja tiap hari biasanya kalau ada ibu suka ikutan apa namanya challenge 1 hari 1 cerita. Nah itu kan kayak cerbung tuh. Jadi dibikin bahasa-bahasa yang mengalir, bahasa-bahasa yang sehari-hari gitu kalau yang mengalir itu ya. Yang berikutnya adalah interaksi langsung dengan pembaca. Memang berinteraksi karena tadi ada cliffhanger-nya, ada akhir cerita yang menggantung. Jadi interaksi langsung dengan pembaca. Pembaca juga akan merasa penasaran dengan
cerita bersambung tersebut. Nah, oke. Manfaat cerbung ya. Nomor 1 jelas ya sebagai hiburan kita. Kalau dulu sebelum ada TikTok ya, mungkin udah pada tahu ya kalian dengan TikTok. Nah, sebagai hiburan gitu. Ibu suka baca-baca webtoon itu yang di Line ya. Terus kalau zaman dulu sebelum ada handphone, sebelum ada digital itu biasanya baca koran, baca majalah gitu. Nah, yang keduanya adalah sarana ekspresi atau kreatif. Nah, ya kreatif ya, karena memang cerbung ini karena menggali kreativitas kita gitu ya. Yang ketiga adalah sarana pembelajaran menulis. Sudah jelas karena cerbung adalah kegiatan menulis ya. 4, membangun komunitas. Nah, bisa jadi kita masuk kalau ada gitu ya, ketemu dengan komunitas menulis gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita membangun komunitas. Yang kelima adalah monetisasi. Monetisasi itu biasanya di Wattpad, terus di Instagram ya. Di Facebook juga ada monetisasi. Monetisasi itu seperti kita membuat kreativitas tapi menghasilkan uang, menghasilkan cuan ya. Itu biasanya monetisasi itu menghasilkan cuan. Kalau tulisan kita sebenarnya kalau kita sering menulis gitu ya, kayak di Wattpad, di Vizo gitu, sudah terverifikasi oleh platform tersebut, biasanya suka ada cuan, suka ada fee gitu kalau menulis di artikel atau menjadi klien ghostwriter gitu ya. Biasanya suka ada fee untuk menulis biasanya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari cerita bersambung? Marga Mulia ke mana? Terlempar. Oh, ada. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ibu kirim ini ya, di grup. Bentar. Kirim cerita bersambung. Jack Sandro, Fajar yang tertunda. Sudah masuk? Ada yang mau baca? Di part 1, siapa? Siapa yang mau baca part 1? Ini Ibu iya boleh. Tarik cerita bersambung dari Kompasiana. Kalian boleh lihat ya cerita-cerita yang lainnya di Kompasiana. Itu bagus-bagus. Platformnya kompasiana.com. Siapa yang mau baca? Ibu ditunjuk aja sama ibu. Ditunjuk anu nganggo jaket hideung. Anu nganggo jaket hideung. Halaman pertama boleh dibaca. Anu cerita bersambung. Fajar yang tertunda bab 1, Gema Senapan di Lembah Sunyi. Oke. 1, 2, 3 baca.
Bu, semeringnya bu di Halaman 1. Halaman 1. Bab 1 gemak kenapa di lemur lembah sunyi. Ya. Kesunyian lembah Kiara adalah sebuah kebun. Di permukaannya kelembapan tropis yang pekat dengan serangga yang dan aroma tanah kaca yang namun kami waktu orang dari kulit ke dia atau priangan kemudian itu berdekat oleh penantian di balik yang kokoh. Mereka adalah hantu-hantu yang menunggu mangsanya. Serapan mereka digenggam erat dengan tangan yang berkeringat. Udah kena Bu. Ayo 1 halaman di titik pengamatan tertinggi. Terusin. Titik pengamatan tertinggi. Iskandar berjongkok. Ada? Stop baca, lanjutin. Adli lanjutin 1 halaman itu. Di titik pengamatan tertinggi Iskandar berjongkok besar matanya saja penampas dan sejujurnya yang membalas. Pada usia 24 tahun, badannya sudah menanggung beban yang lebih tua dari usianya. Bulatan sekitar matanya bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena masalah beberapa kilo dan kebutuhan yang sudah dinikmati yang harus diambil sebagai pemahaman. Dia adalah seorang pemikir, seorang peneliti yang memaksa sejarah untuk menjadi seorang tua. Di sebelahnya adiknya Budi bisa pada usia 19 tahun. Budi adalah cerminan dari semangat murni revolusi hati. Tapi berbagai masanya sebuah hasrat yang belum terungkap lahan perang. Jari-jarinya mengetuk sayur dengan tidak sabar. Sebagai harapan daripada pertanyaan. Sabar. Jawab Iskandar dengan padahalnya. Kesabaran adalah senjata terbaik kita. Termohon adalah kuburan tercepat. Dan kemudian mereka mendengarnya. Awalnya hanya sebuah getaran samar tanah, lalu berubah menjadi deru Mesir di Israel dengan berat semakin dekat. Dari ujung lembah, konvoi itu mundur. 2 truk kanvas KNL yang diangkut oleh sebuah jeep sebuah dia yang dikirim langsung dari Ethiopia. Penuh dengan mengisi mereka berdekat. Iskandar mengangkat tangannya, sinyal bagi masuknya untuk bersiap. Kemudian ini
terasa sedap, sholat, tunggu. Sudah dengar? Boleh. Udah. Berikutnya halaman 2. Siapa ya? Siapa ya? Kata ibu bohong. Vina. Vina boleh baca di halaman 2. Vina ada kan? Boleh Vina baca di halaman 2-nya. Ayo Vina, semangat Vina. Saat tip lapis baja itu. Oke, siap. 1, 2, 3. Vina baca halaman 2. Ada? Sudah ada? Ya. Saat lapis baca itu melintas tepat di bawah posisinya, Instagram menghasilkan suara burung itu adalah sinyalnya rentetan dilebarkan dan berkoordinasi langsung membaca kesunyian dan depan chip itu meledak. Keduanya oleng dan Menabrak tebing. para tentara di atas roof yang terbuka sentral kami membalas tembakan secara membabi buta ke arah udah bu. Ya, langsung. Masih ada halamannya, masih ada. Pertempuran itu. Dan brutal ini pertempuran para pahlawan yang diidamkan dalam perjuangan. Ini adalah pekerjaan seorang jagal yang efisien. Kemudian mereka yang meneliti dan menembak untuk menakuti. Mereka menembak untuk membunuh dari posisi mereka yang superior. Mereka menghujani konvoi itu dengan peluru. Iskandar sendiri bergerak dengan ketenangan yang bikin membidik dan dengan presisi seorang pemburu. Ya, terus lanjut sampai halaman 3 selesai. Budi kembali. Teriak Iskandar, tetapi suaranya tenggelam oleh desakan sebuah senapan mesin dari atas truk yang lain berputar ke arah dulu. Waktu seolah melambat, Iskandar tidak ragu. Dalam satu gerakan ia mengangkat senapannya mengambil dan menembak. Senapan mesin itu tersentak ke belakang, nyawanya terlempar ke tempat. Pada saat itu Iskandar melompat turun dari gedung dan menekan adiknya dan menariknya kembali ke dalam perlindungan semua terluka. Saat rempetan peluru mengenai tempat di mana baru saja berdiri. Tacan eta selesainya sampai benar-benar hilang. Ini baru berdiri kan tadi. Nah, selesai halaman berikutnya itu, halaman 2-nya itu sampai benar-benar hilang. Kau mau mati konyol, ha? Nah, itu.
yang didasari oleh rasa takut yang luar biasa. Aku bisa mengatasinya dengan berusaha membela diri meskipun caranya. Kalau tidak bisa mengatasi pelunasan meski tetap di sini perintah Iskandar sebelum kembali fokus pada pertempuran yang mulai mereda. 15 menit kemudian semuanya berakhir. Lembah itu kembali sunyi, tetapi kini kesunyiannya yang berbeda. Kesunyian yang diisi oleh bau mesiu, bau darah, dan rintihan selang dari tentara musuh yang sekarat. Malam harinya di sebuah kamp darurat yang tersembunyi di balik air terjun, api unggun bergelap-gelap. Cahayanya menari-nari di wajah-wajah yang unik macam pria sedang menikmati hasil amatan mereka, kulit kaleng, kopi, dan beberapa batang rokok Eropa. Suasananya sedikit lebih rileks, tetapi kewaspadaan tidak pernah benar-benar hilang. Oke. Dari Marga Mulia, siapa yang mau baca? Asik, Siapa dari Marga Mulia yang mau baca di halaman ketiga? Badrun, nemu. Pirang. Itu tadi Badrun, ibu. Badru ke mana, Badru? Badru udah datang? Belum datang. Ya cuman berempat. Marga Mulia berempat ya? Berlima, Bu. Ya, berlima. Soalnya kelihatan di sini berempat. Silakan Citra di halaman 3 dibaca. Iskandar duduk di sebelah Budi yang sedang membersihkan sengketa ya. Rasa malu atas kecerobohannya masih terlihat jelas di wajahnya. Iskandar menyerahkan sepotong singkong bakar yang terbahan pada adiknya. Jangan terlalu kata Iskandar pelan. Semua orang pernah membuat kesalahan. Yang penting mau belajar dari situ, Budi mengangguk. Dari masih mau itu. Aku hanya ingin perang ini cepat selesai, Pak. Katanya, aku ingin kembali kuliah, membangun jembatan, bukan meledakkannya. Iskandar tersenyum tipis, sebuah senyuman yang hanya ia tunjukkan kepada adiknya. Itulah kenapa kita berjuang, Dik, agar orang-orang sepertimu bisa membangun. Tugasmu adalah untuk tetap hidup, dan membangun jembatan-jembatan itu. Biar aku yang mengurus bagian peledakannya. Malam semakin larut, satu persatu anggota unitnya mulai terlelap. Kelelahan setelah bertempuran. Jadi sendirian yang tidur setelah api unggun. Senapan masih dalam dekapannya. Iskandar berdiri, mengambil giliran jaga pertama. Ia menatap wajah adiknya yang tampak begitu muda dan puas dalam tidur. Ia kemudian menatap ke dalam kegelapan hutan yang pekat, mendengarkan setiap suara, tidak gemerisik daun. Beban itu terasa rangkap dua. Beban seorang komandan yang bertanggung jawab atas nyawa 20 orang. Dan beban seorang kakak yang bertanggung jawab atas satu-satunya impian keluarga yang tersisa. Dan di lembah yang tinggi itu, Iskandar bersumpah menangguhkan kedua beban itu hingga titik darah penghabisan. Oke. Terima kasih Citra. Nah itu ya. Untuk itu cerita bersambung part 1, bab 1-nya. Nanti ada part 2-nya di bab 2-nya. Karena sudah jam 8, giliran mata pelajaran lain masuk juga ya. Nanti kalian teruskan bacanya di rumah ya. Baca yang part 2-nya, part 1, part 2-nya. Di rumah boleh dibaca. Yang belum baca, terus dipahami isi cerita bersambung itu tentang apa. Dibuat ini aja, nanti Ibu besok tanya cerita bersambung
yang fajar yang tertunda ini tentang apa isinya ya. Nanti boleh dibaca di rumah. Terima kasih untuk Jatisari dan Marga Mulia atas atensinya kepada Ibu dalam mengajar hari ini. Semoga bermanfaat ya. Meskipun dalam waktu yang tidak banyak, tapi semoga bisa bermanfaat, semoga bisa mendalam dalam pikiran kita, dalam hati kita belajar mengajar hari ininya ya. Oke, alhamdulillah. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See you next. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih Bu Ella. Ya, terima kasih Bu Novita juga. Iya. Baik anak-anak, setelah Bu Ella, kita akan melakukan matematika bersama Pak Rahmat. Ibu lihat Jatisari ada tambahan. Siapa yang hadir, Nak? Di absen baru 11. Tambahnya Nunun. Sarul. Nunun yang sisi Sky, Bu. Sarul, Bu. Yang sisi Sky. Sahrul ya. Oke, Ibu update Sahrul. Marga Mulia masih 5, Nak. Ada lagi yang hadir? Ada ya. Marga Mulia masih 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik, kita tunggu Pak Rahmat sebentar ya anak-anak.